back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Happy Pramandari. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Bagaimana persiapan belajarnya? Bagaimana persiapan berkas-berkas pendaftarannya? Apakah sudah semua lengkap? Jadi teman-teman silahkan dilengkapi berkas-berkas atau apapun itu keperluan yang sekiranya nanti teman-teman butuhkan pada saat mendaftar di portal SSC ASN ya teman-teman ya. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TKP HOTS yaitu tentang anti radikalisme. Nah, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, pada tahun ini materi anti radikalisme itu masuk pada materi TKP. Kalau tahun lalu radikalisme itu masuk pada materi TWK, tapi sekarang berubah lagi. Oke. Sebelum lanjut ke inti video, aku mau ingetin lagi nih bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan teman-teman di subscribe sekarang juga agar teman-teman gak ketinggalan informasi dan soal-soal terbaru dari channel aku. Dan juga agar channel aku semakin berkembang, agar aku juga semakin semangat untuk upload video soal-soal dan requestan dari kalian. Jadi jangan cuma nonton aja ya tapi gak subscribe, oke? Oh ya, sebelum lupa, ini aku mau ngasih informasi untuk teman-teman yang kemarin menanyakan, Kak, di mana bisa ikut tryout online. Nah, ini aku ada informasi dan rekomendasi yang bagus untuk teman-teman yang mau mengasah kemampuannya. Dalam mengikuti CAT ini ada tryout online gratis yang diadakan oleh sahabat CPNS. Nah, untuk caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka website www.sahabatcpns.com atau teman-teman juga bisa klik linknya di description box, nanti aku taruh linknya di sana. Kemudian teman-teman daftar atau buat akun. Setelah membuat akun, teman-teman silahkan login. Kemudian klik di bagian dashboardnya. Kemudian klik tryout gratis, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian sahabat CPNS juga menyediakan paket bimbel online yang menurut aku ini worth it banget ya untuk teman-teman dalam persiapan seleksi CPNS 2021. Nah, di sini harga paket SKD Mastery Premium itu hanya 99.000 per tahun. Kemudian yang SKD Mastery Platinum itu hanya 299.000 per tahun. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga lagi, biar lebih murah lagi, teman-teman bisa pakai kode referral aku Happy Pramandari. Oke, sebelum kita lanjut ke soal-soal, sebelumnya aku mau jelaskan sedikit tentang materi anti radikalisme yang tertuang dalam kisi-kisi terbaru pada Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Jadi, tujuan anti radikalisme dimasukkan ke dalam materi TKP adalah untuk menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Jadi teman-teman nanti saat teman-teman menjawab soal, teman-teman harus berpegang teguh pada tujuan ini. Harus benar-benar diingat dan dipahami. Jadi nanti pembuat soalnya itu ingin mengetahui seberapa sih pengetahuan teman-teman tentang anti radikalisme. Kemudian ingin mengetahui juga bagaimana sikap dan tindakan teman-teman dalam menghadapi stimulus tentang radikalisme seperti itu. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah upaya mencegah radikalisme yang wajib teman-teman harus ketahui. Jadi, pengertian radikalisme, ciri-ciri radikalisme, segala macam tentang radikalisme, teman-teman silahkan pelajari agar pondasi teman-teman itu kuat, pemahaman teman-teman kuat tentang radikalisme. Jadi, nanti ketemu soal apapun, teman-teman pasti bisa jawabnya. Itu sih tips dari aku, biar teman-teman paham dulu apa sih itu radikalisme dari akarnya. Kemudian nanti dikasih soal apapun pasti bisa jawabnya. Jadi dalam menganalisa soal tuh literasi teman-teman tuh luas seperti itu. Oke, lanjut ya. Yang pertama, upaya pencegahannya adalah memperkuat pendidikan kewarganegaraan atau civic education dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nanti soalnya itu paling dikaitkan antara radikalisme dengan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Gimana caranya kita menangkal radikalisme dengan 4 pilar kebangsaan ini, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah mengarahkan para pemuda
pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya maupun olahraga. Kemudian yang ketiga, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran sehingga pemuda tidak mudah terjebak dalam arus ajaran radikalisme. Dalam hal ini, peran guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting. Pesan-pesan damai dari ajaran agama perlu dikedepankan dalam pelajaran maupun ceramah-ceramah keagamaan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan keteladanan kepada pemuda, sebab tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Oke teman-teman, itu tadi sekilas pembukaan materi tentang radikalisme. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Soal yang pertama, Anda mempunyai rekan satu divisi yang baru dibentuk oleh kantor. Anda sudah sangat akrab dengan rekan kerja tersebut meskipun baru beberapa hari kenal. Pada suatu ketika, rekan Anda bercerita bahwa ia pernah terlibat dalam organisasi terlarang yang berupaya merongrong Pancasila. Namun, ia sekarang sudah tidak terlibat lagi karena menyadari berbahayanya organisasi tersebut. Sikap Anda adalah A. Seketika menjauhi rekan kerja tersebut karena dianggap masih punya paham radikal. B. Mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali dalam organisasi terlarang. C. Memaki rekan kerja tersebut bahwa ia sudah mempunyai catatan hitam pernah terlibat radikalisme. D. Melaporkan kepada atasan agar sesegera mungkin memecat rekan kerja tersebut. Atau E. Mendengarkan dengan baik ceritanya dan tidak menceritakan ke rekan kerja lain karena itu merupakan aib. Oke teman-teman, kira-kira yang mana nih jawabannya? Nah, jika teman-teman masih mau berpikir, silakan di-pause dulu videonya ya. Jika sudah, kita langsung ke pembahasan. Oke teman-teman, kita analisis bersama ya optionnya. Kita mulai dari yang nomor A, yaitu seketika menjauhi rekan kerja tersebut karena dianggap masih punya paham radikal. Nah, menurut aku ini jawabannya kurang tepat karena kenapa? Nah, di soal sudah dijelaskan bahwa teman tersebut itu sudah tidak terlibat lagi karena menyadari berbahayanya organisasi tersebut. Jadi kenapa kita harus menjauhi dia kayak gitu ya. Jadi yang A ini kurang tepat menurut aku. Kemudian yang B, mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali dalam organisasi terlarang. Nah, ini menurut aku jawabannya bagus karena sesuai dengan upaya pencegahan radikalisme yang sudah aku jelaskan tadi di awal, yaitu memperkuat pendidikan kewarganegaraan dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Yang nomor B ini kan sesuai teman-teman, yaitu mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali dalam organisasi terlarang. Jadi menurut aku ini poinnya besar ya yang B. Oke, lanjut analisis yang bagian C, yaitu memaki rekan kerja tersebut bahwa ia sudah mempunyai catatan hitam pernah terlibat radikalisme. Nah, menurut aku ini jawabannya enggak banget ya teman-teman. Tindakan memaki itu sangat tidak etis. Jadi udah pasti ini poinnya paling kecil. Oke, lanjut poin D. Melaporkan kepada atasan agar sesegera mungkin memecat rekan kerja tersebut. Oke. Kemudian yang E, mendengarkan dengan baik ceritanya dan tidak menceritakan ke rekan kerja lain karena itu merupakan aib. Ini juga bagus ya jawabannya. Tapi di sini yang mendapat skor paling tinggi adalah option yang B, yaitu mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali dalam organisasi terlarang. Kemudian yang mendapat poin 4 itu adalah yang E, yang D poinnya 3, kemudian yang B poinnya 2, dan yang paling kecil poinnya adalah option yang C. Oke, soal nomor 2. Anda tergabung dalam grup WhatsApp yang saat ini sedang ramai oleh isu yang mengarah ke ujaran kebencian pada etnis tertentu atau benih-benih radikalisme. Pada awalnya ada salah satu anggota grup yang membagikan pesan broadcast ke grup kemudian ditanggapi oleh sebagian besar anggota di grup WhatsApp. Diawali dengan diskusi kemudian berakhir dengan keluarnya hujatan pada etnis tertentu. Dalam situasi ini, sikap Anda adalah A. Tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasi dan hanya menjadi silent reader di grup WhatsApp tersebut. B. Langsung keluar dari grup WhatsApp karena konten yang dibahas tidak sesuai dengan marwah Pancasila.
C. Tidak langsung percaya pada informasi yang di-share oleh anggota grup dan mencari tahu kebenaran info yang di-share di grup WhatsApp di kanal berita terpercaya. D. Mencoba menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan berusaha melakukan cooling down agar pembahasan di grup tidak semakin panas. Atau E. Menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi yang beredar dan menguji kebenaran informasi terlebih dahulu, serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Oke teman-teman, jadi di sini yang memiliki poin paling kecil yaitu yang poinnya 1 adalah bagian B, yaitu langsung keluar dari grup WhatsApp karena konten yang dibahas tidak sesuai dengan marwah Pancasila. Nah, kenapa di sini poinnya paling kecil teman-teman? Karena pada soal ini kita atau teman-teman dituntut untuk ikut andil atau berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah pada kasus ini. Dengan teman-teman keluar dari grup WhatsApp itu tidak akan menyelesaikan masalah dan teman-teman tidak memiliki andil dalam menyelesaikan masalah pada kasus ini. Oke. Kemudian yang poinnya 2 itu adalah bagian A, yaitu tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasi dan hanya menjadi silent reader di grup WhatsApp tersebut. Nah, ini juga kurang tepat teman-teman karena di sini kita itu dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam memerangi paham radikal ini dan ikut mendukung gagasan anti radikalisme. Jadi kalau cuma hanya diam kemudian menjadi silent reader itu kurang tepat ya, jadi kurang mencerminkan seorang ASN. Kemudian option yang C, yaitu tidak langsung percaya pada informasi yang di-share oleh anggota grup dan mencari tahu kebenaran info yang di-share di grup WhatsApp di kanal berita terpercaya. Nah, ini jawabannya juga bagus teman-teman, tapi masih di bawah, jadi belum mencapai skor maksimal yang ini. Kenapa? Karena di sini dia hanya mencari tahu informasi tersebut di kanal berita dan itu hanya berdampak untuk dirinya sendiri. Dia tidak membagikan atau tidak men-sharing informasi yang dia dapat ke anggota grup yang lain. Seperti itu. Jadi dampaknya ke dia saja, ke anggota grup yang lain nggak berdampak kayak gitu. Kemudian yang bagian D ini skornya 4, mencoba menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan berusaha melakukan cooling down agar pembahasan di grup tidak semakin panas. Ya, ini skornya tinggi nomor 2 karena dia itu selain untuk dirinya sendiri, dia juga mencoba untuk merangkul teman-temannya, membuat suasana dingin agar di grup itu nggak semakin memanas. Oke, kemudian yang E, menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi yang beredar dan menguji kebenaran informasi terlebih dahulu serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Nah, ini komplit banget ya jawabannya. Jadi selain untuk dirinya sendiri, kemudian dia juga merangkul anggota grup. Jadi bagian ini poinnya adalah tertinggi, yaitu 5. Nah, tindakan seperti inilah yang diharapkan untuk kita lakukan apabila dihadapkan dengan kasus seperti ini, teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 3. Anda memiliki rekan kerja satu angkatan penerimaan CPNS yang sudah sangat akrab. Ternyata saat upacara peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Anda melihat rekan Anda tersebut tidak melakukan hormat bendera saat momen penghormatan kepada bendera merah putih. Sikap Anda adalah A. Melaporkan kepada atasan dan direktur agar rekan tersebut segera dipanggil. B. Melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. C. Mengklarifikasi dan menanyakan kepada rekan kerja tersebut tidak melakukan hormat pada bendera. D. Mendiamkan saja karena hal tersebut merupakan kebebasan berekspresi. Atau E. Langsung menelpon pihak berwajib. Oke, jadi di sini yang memiliki poin paling tinggi atau yang skornya 5 adalah bagian C, yaitu mengklarifikasi dan menanyakan mengapa rekan kerja tersebut tidak melakukan hormat pada bendera. Jadi sebelum kita mengambil tindakan atas kejadian tersebut, kita harus menanyakan, mengklarifikasi dan memastikan betul-betul apakah tindakan dari rekan kerja kita tersebut memang merupakan ciri-ciri dari orang yang terpapar paham radikalisme seperti itu. Jadi jangan buru-buru mengambil tindakan, siapa tahu rekan kerja tersebut mempunyai alasan lain gitu teman-teman ya. Kemudian yang di sini poinnya 4 itu adalah bagian B, yaitu melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. Oke, ini poinnya
4. Kemudian yang poinnya 3 adalah bagian A, yaitu melaporkan kepada atasan dan direktur agar rekan tersebut segera dipanggil. Kemudian di sini poinnya 2 adalah bagian E, yaitu langsung menelpon pihak berwajib. Nah, di sini yang poinnya paling kecil itu adalah bagian D, yaitu mendiamkan saja karena hal tersebut merupakan kebebasan berekspresi. Nah, ini kenapa D ini poinnya paling kecil? Karena apabila kita menjumpai kejadian seperti ini dan menyadari bahwa orang-orang di sekitar kita, baik itu rekan kerja ataupun yang lainnya, memiliki atau menunjukkan ciri-ciri orang yang terpapar paham radikalisme, kita harus segera mengambil tindakan, baik itu memastikan, mengklarifikasi, melaporkan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus aktif, terutama kita sebagai seorang ASN ya teman-teman, kita harus menjadi garda terdepan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi paham radikalisme ini. Seperti itu, oke? Oke, lanjut soal nomor 4. Anda merupakan seorang pegawai di sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang komunikasi dan informatika. Sebagai pegawai dalam bidang komunikasi dan informatika tersebut, hampir setiap saat selalu berinteraksi dengan orang lain dengan latar belakang kehidupan yang beraneka ragam. Beberapa tahun yang lalu, ada seseorang yang melaporkan ke perusahaan Anda yang mengatakan bahwa salah satu di antara pegawai yang bekerja di perusahaan Anda telah terpapar paham radikal. Hal ini membuat pimpinan terkejut dan menginginkan untuk segera mengadakan rapat internal bagi semua pegawai di perusahaan tersebut. Besok pagi akan diadakan sebuah diskusi dan semua pegawai diminta untuk memberikan usulan terkait isu radikal yang masuk ke perusahaan Anda. Sikap Anda yang tepat adalah A. Memberikan usulan jika berita tentang pegawai yang terpapar radikal itu terbukti, perusahaan harus segera memberhentikan pegawai tersebut tanpa melihat seberapa tinggi jabatannya. B. Mengusulkan adanya jadwal rutin siraman rohani untuk semua pegawai agar mereka tidak terpapar paham radikalisme. C. Mengusulkan agar mencari pegawai yang terpapar radikalisme tersebut, kemudian melaporkan ke pihak yang berwenang mengatasi masalah tersebut. D. Memberikan usulan agar perusahaan memeriksa terlebih dahulu kebenaran laporan tersebut baru kemudian mengambil tindakan yang tepat. Atau E. Mengusulkan agar perusahaan tidak terburu-buru mencari pegawai yang diduga terpapar paham radikalisme karena bisa saja berita tersebut adalah hoax. Oke, kita analisis dari option yang pertama, yaitu memberikan usulan jika berita tentang pegawai yang terpapar radikal itu terbukti, perusahaan harus segera memberhentikan pegawai tersebut tanpa melihat seberapa tinggi jabatannya. Oke teman-teman, menurut aku option yang nomor A ini jawabannya kurang tepat. Kenapa? Karena jawabannya ini terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Padahal kita belum tahu berita ini itu benar adanya atau ternyata cuma hoax. Kemudian yang B, mengusulkan adanya jadwal rutin siraman rohani untuk semua pegawai agar mereka tidak terpapar paham radikalisme. Nah, ini juga kurang tepat ya. Jadi di sini pasti poinnya kecil. Kenapa? Karena di sini kan kita fokusnya ada kasus yang katanya salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan itu terpapar radikalisme. Jadi kita harus menyelidiki itu dulu gitu loh, teman-teman. Jadi bukan main mengadakan siraman rohani segala macam, sedangkan akar permasalahannya kita belum tahu. Kita belum ngecek itu benar apa enggak kayak gitu. Jadi yang B jawabannya kurang tepat menurut aku. Kemudian yang C, yaitu mengusulkan agar mencari pegawai yang terpapar radikal tersebut kemudian melaporkan ke pihak yang berwenang mengatasi masalah tersebut. Oke, ini sebenarnya jawabannya bagus ya teman-teman, tapi kita juga nggak boleh asal main lapor dulu. Balik lagi seperti yang aku bilang barusan, kita harus pastikan dulu kebenarannya, ya kan. Kemudian yang D, memberikan usulan agar perusahaan memeriksa terlebih dahulu kebenaran laporan tersebut baru kemudian mengambil tindakan yang tepat. Menurut aku, option yang D ini jawabannya bagus teman-teman, karena perusahaan memeriksa dan memastikan terlebih dahulu kebenaran laporan tersebut. Setelah itu baru mengambil tindakan yang tepat, entah itu dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau diberi pembinaan dan lain sebagainya. Kemudian yang E, mengusulkan agar perusahaan tidak terburu-buru mencari pegawai yang diduga terpapar paham radikalisme karena bisa saja berita tersebut adalah hoax. Oke, langsung saja kita cek jawabannya. Jadi di sini yang memiliki poin paling tinggi adalah option yang D, kemudian poin 4 itu yang E, poinnya 3 itu option yang C, dan yang B itu poinnya 2. Nah, yang paling kecil di sini adalah poin A. Oke, lanjut soal berikutnya. Anda adalah seorang pegawai tetap di perusahaan swasta yang bergerak di bidang farmasi. Anda memiliki sahabat yang baik
di tempat kerja tersebut. Sahabat Anda selalu ada ketika Anda membutuhkan bantuan. Pada suatu ketika, anggota dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mendatangi perusahaan tersebut dan menanyakan keberadaan sahabat Anda. Ternyata sahabat Anda masuk dalam daftar pencarian orang dalam kasus terorisme. Anda sebenarnya mengetahui keberadaannya. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Memberikan informasi keberadaan sahabat Anda walaupun hati Anda terasa berat mengatakannya. B. Memberikan informasi keberadaan sahabat Anda agar sahabat Anda menyadari bahwa perilakunya salah. C. Tidak memberikan informasi keberadaan sahabat Anda karena ingin menjaga hubungan baik persahabatan Anda. D. Tidak memberikan informasi keberadaan sahabat Anda karena ingin menyadarkan sahabat Anda sendiri. Atau E. Memberikan informasi keberadaan sahabat Anda dengan terpaksa. Oke teman-teman, langsung saja kita cek skornya. Jadi di sini yang poinnya tertinggi adalah option yang B, yaitu memberikan informasi keberadaan sahabat Anda agar sahabat Anda menyadari bahwa perilakunya salah. Jadi teman-teman, walaupun itu adalah orang terdekat kita, yaitu sahabat kita, tapi kita harus tetap kooperatif, yaitu membantu pihak yang berwenang dalam menjalankan tugasnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus profesional. Kemudian yang poinnya 4 itu adalah bagian A, yaitu memberikan informasi keberadaan sahabat Anda walaupun hati Anda terasa berat mengatakannya. Ya ini pasti ya teman-teman, karena orang yang dicari itu adalah orang terdekat kita, yaitu sahabat kita. Pasti ada semacam perasaan berat gitu, kasihan kayak gitu kan. Kemudian yang di sini poinnya 3 itu adalah bagian E, yaitu memberikan informasi keberadaan sahabat Anda dengan terpaksa. Kemudian yang poinnya 2 adalah bagian D. Nah, di sini yang poinnya paling kecil itu adalah tidak memberikan informasi keberadaan sahabat Anda karena ingin menjaga hubungan baik persahabatan. Nah, ini merupakan tindakan yang salah ya teman-teman. Jadi, jangan pernah teman-teman itu melindungi atau membela yang salah walaupun dia itu adalah orang terdekat kita. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sebelum aku tutup, aku mau ingetin lagi nih ke teman-teman bagi yang belum follow Instagram aku, silahkan di follow ya teman-teman, karena biasanya aku lebih gercep untuk share informasi terbaru seputar seleksi CSN tahun 2021. Jadi biar teman-teman selalu update informasi terbarunya, silahkan di follow. Oke, sekian dulu kali ini. Semoga bermanfaat videonya. Jika menurut kalian video aku bermanfaat, silahkan diklik tombol like-nya, kemudian komen di bawah kedepannya kalian mau aku bikinkan atau buatkan video apa lagi. Oke, thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.